Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 dari 4 pelaku pengeroyokan supir truk di depan pos polisi Tahura ditangkap dan 2 lainnya masih diburu. Borneo FC kecewa pada wasit Liga 1 2023-2024. Segmen ini diawali dengan rangkaian berita penting di Kaltim dalam sepekan. Untuk memastikan pelestarian alam, Otorita Ibu Kota Negara jalin kerjasama dengan 3 organisasi lingkungan di Kalimantan Timur. Penandatanganan kesepakatan kerjasama antara Otorita Ibu Kota Negara dengan 3 organisasi lingkungan digelar di Lamin Bengkirai Samboja, Kutai Kartanegara. Ketiga organisasi tersebut adalah Borneo Orang Utan Survival Foundation atau BOSF, Worldwide Fund for Nature atau WWF, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yayasan Jejak Pulang. Tapi begitu kita masuk kata forest. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyatakan kerjasama ini tujuannya mengukuhkan semangat melestarikan lingkungan di balik pembangunan ibu kota negara. Bahkan dalam program yang sudah dibuat, wilayah IKN ini 2/3-nya akan dipertahankan sebagai kawasan hutan. Terima kasih sudah terima. Dari Ulmu. Intinya adalah kan 65% dari total area kita itu kan nanti akan merupakan daerah hijau ya. 65% bahkan tropical forest. Itu artinya kita ingin menghutankan kembali. Di situ ada keanekaragaman hayati yang kita juga ingin tingkatkan. Bagaimana nanti kita juga mencoba untuk melihat beberapa kasus-kasus di mana kita ingin benar-benar kasus ini menjadi contoh buat tempat-tempat lain di Indonesia, agar sama-sama kita benar-benar melakukan harmonisasi antara alam, kemudian manusia, dan juga kultur, ini juga penting. Julian Bramansyah Otai, perwakilan organisasi lingkungan Jejak Pulang, meminta agar semangat melestarikan lingkungan yang digagas oleh Otorita IKN ini tidak hanya sekedar kesepakatan dalam lembaran. Mereka harus membuat protokol khusus agar lingkungan sekitar IKN tetap lestari. Bawa dalam IKN ya, karena protokol-protokol nanti tentu perlu dibangun ke depan. Jadi kalau bayangannya kalau ada dinas lingkungan hidup di IKN nanti ya, mungkin punya kekhususan lain ya dibandingkan dinas lingkungan hidup di kota lain itu ya. Kita ingin kerja bareng, kasih masukan juga, dan mudah-mudahan juga beberapa area juga mungkin kita bisa kerjasama penggunaan fasilitas bersama. Mungkin itu sih untuk saat ini. Terkait kerusakan lingkungan, Otorita IKN berjanji akan memulihkannya terutama pada lahan bekas tambang batu bara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Kutai Kartanegara. Tumpukan sampah di Pasar Sepinggan inilah yang disasar puluhan personel Satbrimob Polda Kaltim di Balikpapan Kamis siang. Sampah-sampah ini ternyata tidak hanya dijumpai di dekat pembuangan sementara, namun ada pula di lorong jalan hingga di beberapa kios yang tidak berpenghuni. Dan Satbrimob Polda Kaltim Kombes Pol Andi Rifai menyatakan, kegiatan bersih pasar ini dilakukan untuk membangkitkan rasa peduli warga, terutama pedagang pasar. Kegiatan kita dari Polda Kaltim untuk kegiatan peduli lingkungan seperti yang diperintahkan dari Bapak Kapolda, kita bersama masyarakat untuk bisa bersinergi dalam menjaga lingkungan, kebersihan masyarakat itu. Ini bisa kita lihat, kita sekarang ada di Pasar Sepinggan.
tadi kita lihat sampah-sampah masih berserakan, maka tadi kita bersama dengan pengurus pasar untuk bekerja bakti untuk membersihkan sampah itu. Harapan kita setelah nanti dibersihkan, masyarakat juga turut menjaga. Pengawas kebersihan pasar Darmanudin menyatakan, pekerja kebersihan di pasar ini jumlahnya 12 orang. Akan tetapi pekerja ini kadang kewalahan karena beberapa sampah tidak dibuang pada tempatnya. Jadi kalau untuk kebersihan di sini kita mempunyai cleaning. Cleaning service itu sekitar 12 orang. Jadi setiap harinya mereka ini ada rutenya masing-masing untuk mengambil sampah yang ada di daerah pasar dalam sini. Yang di luar ada juga di parkirannya, Pak. Untuk beberapa kios yang kosong tadi, Pak, ada penempatan sampah di situ. Apakah tidak ada teguran dari pihak dinas pasar sendiri? Kalau dari pihak dinas pasar, kita sering mengimbau teguran, bahkan dikasih surat SP1 maupun sampai SP3. Berarti memang dari warganya sendiri yang tidak mengindahkan Ya, dari betul. peraturan Dari dari dinas. pedagangnya sendiri yang ngucil lah. Polisi meminta warga dan pedagang pasar Sepinggan agar tetap menjaga kebersihan agar keindahan pasar tetap terjaga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Parit yang dipenuhi sampah di kawasan Seibulu Rinding, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Kamis siang dibersihkan polisi bersama petugas kebersihan dan warga. Untuk mempercepat kerja, tim membagi tugas, mengeruk sampah dari dalam parit, memasukkan sampah ke dalam truk dan mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Kasih Humas Polres Berau Ibtu Suradi menegaskan lokasi ini disasar karena rawan banjir. Terjadi banjir, terjadi genangan di kilo 5. Maka itu saya melihat di sini tumpukan sampah sangat banyak. Kebetulan kita ada program Kamis Bersih, ya, bakti kebersihan dalam rangka Polri Presisi. Untuk itu saya komunikasi tadi malam dengan Pak RT untuk hari ini kita bekerja sama-sama bersama stakeholder. Kita lihat dari dinas kebersihan ada, dari Pol PP ada, kemudian kita libatkan juga dari pasar. Ya, tadi malam saya sampaikan juga dari pasar. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dan bermanfaat buat masyarakat. Mendapat bantuan dari polisi, Ketua RT senang. Langkah polisi ini diyakini akan memicu semangat warga untuk kembali membangkitkan semangat gotong royong. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali, khususnya kepada kami, karena akhir-akhir ini banyak warga yang mulai sudah luntur dengan kegiatan gotong royong. Ya mudah-mudahan ke depannya dengan kegiatan ini, warga kami khususnya RT 4 Kelurahan Rinding akan untuk memicu kegiatan ini sehingga mereka sadar akan bersih lingkungan. Polisi mengimbau warga untuk kembali membangkitkan semangat bergotong royong agar kebersihan dan keindahan di lingkungannya tetap terjaga. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Lokasi TMMD ke-117 di Desa Harapan, Sebuku, Kabupaten Nunukan ini menjadi perhatian Hanafiah selaku wakil bupati. Hanafiah ingin melihat langsung kondisi rumah warga yang akan diperbaiki serta rencana pembuatan jalan yang panjangnya 2,8 km dan lebar 3 meter.
Komandan Kodim 0911 Nunukan Letkol Infantri Albert Frantesca menyatakan akses jalan bagi warga Sebuku yang umumnya petani sangat dibutuhkan. Jalan ini vital karena terdapat 4 desa yang membutuhkan. Dari rencana awal pengerjaan jalan ini sejatinya hanya 2 km, namun warga meminta tambahan hingga 2,8 km. Kodim 0911 Nunukan, Kabupaten Nunukan menyampaikan terima kasih atas nama pemerintah daerah Kabupaten Nunukan. Pertama ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Mabes TNI yang sudah membuat program TMMD yaitu 117 di Kabupaten Nunukan, khusus di wilayah Pamekasan di Desa Harapan, Kecamatan Sebuku. Hal ini sangat-sangat penting artinya karena kita tahu bahwasanya di desa ini kan masih banyak kekurangan infrastruktur yang memang mereka sangat butuhkan. Nah, kehadiran ini tentu akan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat kita di desa Harapan ini. Pelaksanaan TMMD ini down top, maksudnya down top itu dari para tiap-tiap koramil mengajukan ke Kodim. Di sini kan di Desa Harapan ini jalan ini sangat dibutuhkan sama mereka karena kalau musim hujan seperti ini tidak bisa dilewati karena jalan ini menghubungkan 4 desa dan jalan pertanian juga, jalan tani yang sudah lama tidak pernah disentuh. Nah, dengan adanya program TMMD ini kita berusaha semaksimal mungkin. Yang tadinya anggaran yang diturunkan oleh pemerintah daerah itu hanya kita hitung-hitung 2 km, tapi permintaan dari warga Pak diteruskan sampai 2,8 km itu kita usahakan. Selain jalan, kegiatan TMMD ke-117 ini akan dilengkapi dengan renovasi rumah warga, perbaikan gorong-gorong, perbaikan gedung serbaguna, serta kegiatan non-fisik. Tujuan akhir yang ingin dicapai yakni memberi ruang kepada warga perbatasan agar lebih dekat dengan negaranya sendiri. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Nunukan. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.